Hello guys, pada video kali ini Mimin bakalan ngebahas alur cerita Kikingji Jiwa Kera Besar. Untuk bahasa Inggrisnya Mimin tulis di deskripsi aja ya judulnya. Tanpa basa-basi lagi langsung saja ke alurnya. Jalan iblis besar, semua siluman di dunia, makhluk iblis dan semua roh jahat berkumpul di sini. Siluman iblis di sini tidak peduli apakah itu jiwa terang atau jiwa kegelapan. Selama dia cukup kuat, maka akan merajalela tanpa rasa takut. Diperlihatkan pertarungan antara siluman iblis kera dan siluman banteng. Hukum rimba adalah satu-satunya aturan di sini. Manusia di jalan iblis besar mendapatkan perlindungan dengan menyembah siluman iblis yang berbeda, yang disebut sebagai dewa. Dahulu kala, ada seekor siluman iblis yang sangat hebat. Dialah yang menyelamatkan klan Hua. Kisah tersebut terjadi 60 tahun yang lalu. Di hari itu adalah hari di mana klan Hua mengundang dewa untuk membantu mereka menyelesaikan masalah yang terjadi. Mereka memohon di depan patung gajah yang sangat besar. Tak berapa lama Raja Siluman Gajah dan anak buahnya datang ke tempat tersebut. Seperti mempunyai harapan, orang-orang klan Hua meminta Raja Siluman Gajah yang mereka anggap dewa untuk memberikan ketenangan kepada klan Hua dengan imbalan barang berharga yang dimiliki oleh klan Hua. Namun sayangnya Raja Siluman Gajah tidak tertarik dengan barang berharga tersebut dan lebih tertarik kepada darah mereka. Oleh sebab itu kekacauan pun terjadi di tempat ini. Semua orang berlarian ke segala arah dengan penuh ketakutan. Gadis kecil yang bernama Guozi hampir saja ditangkap. Untung saja pamannya mengorbankan diri untuk menyelamatkan Guozi. Sang paman meminta Guozi untuk segera kembali ke desa dan memberitahu yang lainnya. Tak punya pilihan lain, sang gadis berlari secepat yang dia bisa. Di tengah perjalanan ada siluman gajah yang berada di depannya. Guozi pun putar balik melewati jalan lain. Tanpa sadar, ia berlari ke arah tanah terlarang. Meski begitu, dirinya tetap ditemukan oleh para siluman gajah. Saat siluman gajah hendak menangkapnya, batu besar yang berwarna merah di belakang sang gadis tiba-tiba meledak dan keluarlah sosok siluman kera. Siluman kera tersebut dengan mudah mengalahkan beberapa siluman gajah. Gadis itu pun akhirnya selamat dan kembali ke desa. Namun desa mereka sudah hancur dan semua orang telah ditangkap oleh siluman gajah. Hal tersebut membuat Guozi menangis. Beberapa saat kemudian ia dikagetkan dengan siluman kera yang sudah berada di belakangnya. Kedatangan siluman kera tersebut disadari oleh siluman gajah dan pertarungan pun tak dapat dihindari lagi. Siluman gajah yang tersisa merasa kekuatan siluman kera sangat kuat. Ia pun menyerap kekuatan dari siluman gajah yang sudah tidak berdaya. Meski kekuatannya telah melonjak, tapi itu belum cukup kuat untuk menumbangkan siluman kera. Pada akhirnya ia harus mengakui kekuatan siluman kera. Setelah itu, siluman kera tiba-tiba berubah menjadi sosok kecil lalu pingsan di belakang sang gadis yang bernama Guozi. Guozi menyadari jika yang dihadapannya adalah siluman yang mempunyai jiwa terang. Ia pun menyeretnya ke tempat yang lebih baik.
Singkat cerita, pagi telah tiba. Siluman kera tersebut akhirnya bangun dari pingsannya. Melihat hal tersebut, Guozi ketakutan dan menodongkan pedang pendek ke arah siluman kera tersebut. Dari gerak-gerik siluman kera, sepertinya dia tidak berniat jahat kepada sang gadis. Tubuh siluman kera yang tadinya penuh luka bisa sembuh secepat kilat. Tiba-tiba sang gadis menangis yang membuat siluman kera tersebut panik. Lantas siluman kera meminta sang gadis untuk tidak menangis. Diketahui sang gadis menangis karena orang-orang klan Hua telah dibawa oleh siluman gajah dan hanya tersisa dirinya seorang. Siluman kera mengelus kepala sang gadis dan mengatakan dirinya akan melindungi sang gadis dan akan membantu mencari teman-temannya. Tapi sang gadis harus menyembah dirinya. Ia akan menjadi dewa baru baginya. Karena lapar, sang gadis memberikan buah-buahan untuk dimakan. Setelah selesai makan, mereka berdua mencari informasi tentang kemana arah perginya siluman gajah. Hingga mereka menemukan informasi bahwa siluman gajah akan menemui Raja Siluman Bermata Merah. Semua orang mengatakan bahwa Dewa Bumi di sekitar sini mengetahuinya. Di tempat ini ada Dewa Bumi berkepala 3. Setelah bertemu dengan Dewa Bumi, tanpa basa-basi lagi siluman kera menanyakan di mana keberadaan dari Raja Siluman Bermata Merah. Pada awalnya, Dewa Bumi tidak mau memberitahukannya, tapi karena sang gadis dan siluman kera bersikeras, mereka pun menunjukkan arah. Tapi jika ada bahaya, hanya bisa mengandalkan kemampuan diri sendiri. Tiba-tiba tanah di area siluman kera berlubang dan lubang tersebut sangat dalam. Mereka berdua pun jatuh ke lubang tersebut. Begitu mencapai dasar, siluman kera itu pun kesal kepada Dewa Bumi dan berniat akan membuat perhitungan dengan mereka nanti. Sang gadis menyebut siluman kera ini dengan sebutan Gui Xiao atau si hantu. Tak lama setelah menyusuri tempat ini, Gui Xiao tertangkap oleh suatu kekuatan. Terdengar juga sebuah suara yang kemungkinan adalah suara dari Raja Siluman Bermata Merah. Sudah lama sekali tidak ada siluman yang berani datang memprovokasi. Gui Xiao berusaha melepaskan diri dengan kekuatannya, namun sepertinya benda yang mengikatnya bisa menghisap kekuatan tubuh. Raja Siluman Bermata Merah berniat menghisap kekuatan Gui Xiao hingga kering. Dalam keadaan seperti ini, Gui Xiao meminta Guozi untuk segera pergi. Tapi Guozi tidak mau pergi dan berusaha membantu meski bantuannya nampak tidak berguna. Diketahui semua siluman yang telah datang ke sini semuanya mati. Sebelum mereka mati, semuanya bersikap penuh amarah sama seperti Gui Xiao. Melihat Guozi terluka, Gui Xiao kembali berusaha melepaskan diri. Dengan segala kekuatan, ia pun akhirnya bisa melepaskan diri dari tangan hantu yang menangkapnya. Namun, karena ulahnya tersebut, tempat ini pun runtuh. Mereka pun dengan segera naik ke atas menyusul siluman tikus bermata merah yang telah naik ke atas lebih dulu. Begitu keluar, Guozi pun menghilang. Hal tersebut membuat Gui Xiao marah dan mencengkeram leher siluman tikus. Kau Namun siapa yang menyangka siluman tikus tersebut adalah anak buah dari Dewa Bumi. Dewa Bumi pun membantu siluman tikus melepaskan diri dari cengkeraman Gui Xiao. Tapi selanjutnya ia dihabisi oleh Dewa Bumi karena menganggap siluman tikus sudah tidak berguna. Dari sini Gui Xiao mengetahui bahwa Dewa Bumi lah yang menculik klan Hua. Namun Dewa Bumi mengelaknya karena siluman gajah lah yang mengirim orang-orang klan Hua kepada mereka. Ia juga mengatakan manusia memang terlahir untuk menjadi makanan darah jiwa kegelapan. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Dewa Bumi meminta Gui Xiao menjadi boneka mereka untuk mengumpulkan pecahan jiwa. Dengan begitu mereka akan mengembalikan Guozi. Tentu saja Gui Xiao tidak mendengarkannya dan memilih tetap bertarung dan menanyakan keberadaan Guozi. Hingga pada akhirnya Dewa Bumi berhasil menangkapnya.
Beberapa saat kemudian, Dewa Bumi dikagetkan dengan Gui Xiao yang dapat melepaskan diri. Selain itu, Gui Xiao berubah mode menjadi kera raksasa. Dengan kekuatannya saat ini, Gui Xiao dengan mudah menjatuhkan Dewa Bumi. Hingga pada akhirnya Dewa Bumi mengembalikan Guozi. Setelah Guozi bangun dari pingsannya, Gui Xiao segera menanyakan keberadaan klan Hua kepada Dewa Bumi. Dengan sedikit ancaman, akhirnya Dewa Bumi mengatakan yang sebenarnya. Klan Hua telah dikirim ke aliansi kegelapan. Aliansi kegelapan adalah organisasi kegelapan paling menakutkan di jalan iblis besar. Pemimpin aliansi ini sangat kejam, sudah membunuh banyak makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Mengetahui hal tersebut tidak membuat Gui Xiao takut. Bahkan ia meminta Dewa Bumi membantu dirinya mengumumkan pada seluruh jalan iblis besar. Gui Xiao, Dewa Pelindung Guozi, adalah siluman iblis terkuat. Dia akan segera menghancurkan seluruh aliansi kegelapan. 我要你们帮我，你们这副德行还配不上我。需要有人教会。妖怪大道上，很久没有。 Singkatnya, Gui Xiao kini sedang bertarung dengan penguasa rawa danau hitam si manusia raksasa bermata satu. 终于结束了。 Setelah berhasil mengalahkannya, ia merasa lapar. Lantas, ia makan lebih dulu sebelum melanjutkan perjalanan mencari orang-orang dari klan Hua. Gui Xiao berharap Guozi memperkenalkan dirinya dengan baik sebagai dewa yang baru. Selesai makan, pencarian pun dilanjutkan. Mereka akhirnya menemukan orang-orang dari klan Hua yang terkurung. Sebelum Guozi memperkenalkan Gui Xiao, semua ketakutan mengira mereka akan dimakan oleh siluman yang tiba-tiba muncul. Segera Guozi muncul dan mengutarakan maksud kedatangannya adalah untuk menyelamatkan mereka. Tak lupa, ia juga memperkenalkan Gui Xiao sebagai dewa baru mereka. Dengan kekuatannya, Gui Xiao melepaskan semua orang dari kurungan lalu merubah wujudnya menjadi kera kecil. Diketahui klan Hua hanya tersisa mereka yang berada di tempat ini, sedangkan lainnya telah mati dimakan oleh siluman. Jika Guozi tidak datang, kemungkinan mereka juga akan bernasib sama. Meski sudah berhasil melepaskan semua orang, tentu tidak semudah itu. Datanglah putri siluman bermata 100 atau zombie lipan yang akan menghalangi mereka. Siluman ini adalah salah satu dari 4 siluman besar aliansi kegelapan. Pertarungan baru saja terjadi. Gui Xiao sudah terkena tusukan beracun dari ekor siluman lipan. Tapi Gui Xiao dengan mudahnya melepaskan diri, bahkan bagian tubuh yang tertusuk kembali pulih seperti semula. Seakan tubuhnya kebal terhadap racun. Sayangnya tak berapa lama racun itu bereaksi yang menyebabkan Gui Xiao gagal melancarkan serangan ke arah siluman lipan. Hal itu dimanfaatkan oleh siluman lipan untuk melemparkan Gui Xiao. Selanjutnya, siluman itu hendak melukai Guozi. Sebelum hal itu terjadi, siapa sangka Gui Xiao kembali bangkit dan memukul siluman tersebut. Kali ini Gui Xiao berubah wujud menjadi kera raksasa dan hampir berhasil membunuh siluman itu. Sayangnya, siluman itu berhasil lolos. Merasa di ujung tanduk, siluman itu membeberkan suatu rahasia agar Gui Xiao tidak membunuhnya, yakni memberitahu bahwa semua orang dari klan Hua hanya memiliki setengah jiwa tersisa. Ketua aliansi membawa setengah jiwa dari setiap orang yang melekat pada orang-orangan sawah. Kapanpun ketua aliansi dapat membuat mereka mati lebih baik daripada hidup. Jika ingin menyelamatkan mereka, maka harus datang ke Wu Jinjiang. Singkat cerita, siluman lipan sudah berada di Wu Jinjiang atau persembunyian tanpa batas. Salah satu rekannya yakni siluman rubah tidak menyangka bahkan siluman lipan juga bukan tandingan dari Gui Xiao.
Datang juga Kaisar Tulang Putih yang secara khusus diminta datang oleh ketua aliansi yang bernama Huang Mei. Ini dia Huang Mei, sang ketua aliansi yang setengah siluman setengah Buddha. Lalu ada Raja Kerbau Iblis, ini dia bentukannya. Segera ia melompat pergi untuk menghadang Guizhou lebih dulu. Pertarungan terjadi. Setelah beberapa kali pertukaran, Raja Kerbau berubah wujud menjadi kerbau seutuhnya. Guizhou yang kewalahan dengan wujudnya saat ini pun juga ikut bertransformasi menjadi kera raksasa. Siluman kerbau mendorong Guizhou hingga terbentur dinding batu. Dinding batu tersebut runtuh seketika. Raja Kerbau mengira dirinya telah menang. Tentu tidak semudah itu. Guizhou kembali bangkit dan balik menghajar Raja Kerbau. Ketika mereka hendak bertarung lagi, hal tersebut ditunda karena Guozi dibawa pergi oleh siluman rubah. Lantas Guizhou memilih mengejar siluman rubah untuk menyelamatkan Guozi. Bahkan Kaisar Tulang Putih juga turun tangan merebut Guozi. Sayangnya yang didapatkan oleh Kaisar Tulang Putih adalah sebuah boneka, sedangkan yang asli masih bersama dengan siluman rubah dan akan diserahkan kepada Huang Mei. Guizhou pun mengejar sampai ke tempat mereka. Kali ini Kaisar Tulang Putih dan siluman rubah turun tangan untuk menghentikan Guizhou. Huang Mei alias ketua aliansi membujuk Guizhou untuk bergabung dengan aliansi kegelapan. Setelahnya, ia pasti akan mengembalikan Guozi dan juga jiwa dari orang klan Hua. Jika bergabung dengan mereka, Guizhou harus memakan daging dan darah menjadi jiwa kegelapan. Guizhou tetap pada pendiriannya dan menolak bujukan ketua aliansi. Ia pun juga melepaskan diri dari tekanan Kaisar Tulang Putih dan mengalahkannya. Ia juga berhasil mengalahkan siluman rubah. Huang Mei tak mengira Guizhou bisa sampai ke tempatnya. Sekali lagi ketua aliansi membujuk Guizhou untuk bergabung. Sayangnya ajakan tersebut lagi-lagi ditolak. Alhasil pertarungan pun tak dapat dihindari lagi. Di tengah pertarungan, Guizhou lengah dan ia kembali tertusuk oleh siluman lipan. Ia yang lemah ditelan oleh Huang Mei yang telah berubah wujud. Berpindah di istana surgawi, terdapat 4 orang yang bernama Mu Luohan, Cao Luohan, Tu Luohan, dan Si Luohan. Mereka berempat dikumpulkan oleh Sa Luohan, pemimpin biksu bela diri alam surgawi. Berkaitan dengan banyaknya jiwa kegelapan di jalan iblis besar, para siluman saling bertarung dan membunuh. Buddha Rulai khawatir kekacauan di jalan iblis besar akan mempengaruhi dunia manusia. Saat ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan penampilan terbaik. Perjalanan menuju puncak posisi jabatan tidak hanya menjadi kata-kata. Meski melihat dengan matanya sendiri, Guizhou telah dimakan oleh Huang Mei, Guozi masih yakin Guizhou tidak akan meninggalkannya. Benar saja, beberapa saat kemudian Guizhou mencoba melepaskan diri dari perut Huang Mei. Meski sempat ditahan, tapi akhirnya ia berhasil keluar. Lalu ia segera menyelamatkan Guozi. Begitu Huang Mei pulih, ia kembali melakukan serangan kekuatan penuh, bahkan dibantu oleh 3 lainnya. Dengan tekad yang kuat untuk melindungi Guozi dan juga menjadi dewa dari klan Hua, Guizhou mengerahkan segenap kekuatannya dan berhasil menjatuhkan mereka. Sayangnya saat hendak menghabisi Huang Mei menunjukkan orang-orangan sawah. Ia juga menyerah dan mau tunduk kepada Guizhou. Sayangnya itu hanyalah omong kosong belaka.
干什么？就算将暗黑结盟攻 Setelah melepaskan jiwa orang dari klan Hua, Wang Mei menggunakan kekuatan kata-kata iblis menyesatkan orang. Dengan kekuatan itu, Wang Mei mampu menyesatkan pikiran Guizhou yang berakhir Guizhou tak kuasa menahan diri untuk tidak makan daging dan darah. Sehingga saat ini Guizhou sudah menjadi jiwa kegelapan. Wang Mei juga membujuk Guizhou untuk pergi ke kediaman manusia berada. Kepergian Guizhou membuat Wang Mei tertawa karena dialah yang selamanya akan menjadi penguasa jalan iblis besar. Setibanya di pemukiman, Guizhou tanpa ragu memakan manusia. Salauhan and the gang sudah berada di tempat itu. Atas arahan Salauhan, mereka tidak langsung bertindak, melainkan menunggu Guizhou semakin menggila. Guozi muncul ketika Guizhou hendak kembali memakan daging manusia. Tetesan air mata Guozi membuat Guizhou kembali mendapatkan kesadarannya. Saat diajak kembali ke klan Hua, Guizhou tidak bisa karena dia sudah tidak bisa menjadi dewa lagi. Ia frustasi meski sudah memakan banyak manusia, ia tetap merasa lapar dan lapar. Ia menyesal dengan apa yang terjadi. Harusnya ia mendengarkan Guozi saat itu. Jiwa kegelapan telah membuatnya kehilangan akal sehat. Maka dari itu, ia meminta Guozi untuk pergi. Jika tidak, bukan tidak mungkin dia juga akan memakannya. Guozi di sini tidak mau pergi. Ia masih yakin pasti ada cara untuk mengubah Guizhou kembali. Tak berapa lama datang Salauhan and the gang. Guizhou sempat menyelamatkan Guozi dan melemparkannya agar terhindar dari bahaya. Sayangnya Guozi malah kembali mendekat. Ia meminta Salauhan and the gang untuk tidak membunuh Guizhou. Ia mengatakan Guizhou sudah tobat, tadi hanya kilap semata, boleh dihukum tapi jangan dibunuh. Meski demikian, mereka tidak peduli. Jika tidak menyingkir, maka Guozi dianggap sebagai sekutu siluman dan tetap melancarkan serangan. Di sini Guizhou berusaha melepaskan diri dan menyelamatkan Guozi. Sayangnya usahanya sia-sia. Serangan tersebut membuat Guozi tertimpa reruntuhan, yang mana hal tersebut membuat Guizhou murka. Ia pun bertransformasi menjadi kera raksasa, kemudian memakan Salauhan, juga menghabisi 4 lainnya. Hal tersebut memancing Buddha Rulai atau Tathagata muncul. Pertarungan di antara mereka pun terjadi. Guizhou ditekan oleh kekuatan Rulai. Guizhou pun teringat dengan Guozi, yang membuat kekuatannya kembali melonjak. Hal itu karena ia membakar nyawanya untuk mendapatkan kekuatan. Sementara Guozi rupanya masihlah hidup. Kekuatan Guizhou memaksa Rulai menggunakan tubuh emas. Hingga pada akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Rulai. Sebelum kekalahannya, Guizhou melihat Guozi yang masih hidup mendekat. Ia pun menggunakan kekuatan yang tersisa untuk membuat Guozi menjauh. Hal itu ia lakukan semata untuk melindunginya. Ditambah sudah tidak ada jalan kembali bagi dirinya yang telah menjadi jiwa kegelapan. Melihat keadaan Guizhou yang sekarang, membuat Guozi menangis. Rulai mengatakan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Masa lalu, sekarang, dan masa depan semuanya terhubung satu sama lain. Setiap langkah akan memberikan dampak yang besar di masa depan. Sebelum kepergiannya atau kematiannya, Guizhou meminta Guozi menjaga diri baik-baik, harus sehat dan panjang umur sampai tua. 我会等你的，桂香。 这猴子还不随行长寿到老。 Guozi dan siluman kera itu dari pertemuan hingga perpisahan hanya ada 2 atau 3 bulan. Tetapi itu adalah waktu yang sangat berharga.
Setelah kematian Guizhou saat itu, Dewa Rulai membantu Guizhou menyelesaikan perjanjian untuk mengembalikan jiwa orang-orang klan Hua. Di akhir cerita, Guzi berharap Guizhou akan bereinkarnasi.